Ya, teman-teman, masih di hari libur, weekend, dan kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum dibahas, mungkin mohon maaf ya apabila belum secepatnya dibahas, kita ada gilirannya. Mungkin mohon bersabar aja ya, teman-teman ya. Yang sudah dikasih tanda lope berarti mau saya bahas, ya mudah-mudahan besok kebahas ya, teman-teman ya, secepatnya. Dan bagi yang pertanyaannya sudah masuk juga, sudah saya baca juga ya, ada dari Tri Wesa Songko ya, TPIA sama brand katanya. Kalau besok ada lagi apakah udah murah katanya. Nanti kita bahas ya sembari saya mau niat itu mau ngulas yang updateannya aja teman-teman ya untuk saham-saham Mister PP ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support ya, baik berupa like, nge-share serta memberikan subscribe juga. Terima kasih yang lama apalagi yang baru. Teman-teman terima kasih yang lama luar biasa ya. Terus yang telah memberikan doa juga terima kasih, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman, serta yang telah memberikan super thanks ya, mudah-mudahan dikalikan 30 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Nanti kita bahas ya untuk emiten-emiten yang lainnya. Baik teman-teman, kita mulai dari SCMA ya. SCMA ini punya teman kita juga, dia sudah mulai terus merangsak naik teman-teman ke angka 221 ya sebagai target yang keempat kalinya. Dan untuk isian juga sangat bagus banget. Untuk si bandar lokalnya cenderung akumulasi. Kita cek untuk tanggal 7-nya saja ya, bulan Februarinya. Di perdagangan terakhir ada YP, YUZP, broker keren semua teman-teman yang ngambil. Dia sudah ngambil sejak tanggal 28 November terus di up ya teman-teman. Sudah mulai break ya dari harga 196-nya ya. Kalau dia melakukan kenaikan mudah-mudahan langsung sampai ke 220 ya, 2 angka 221 lah. Kalau dia ada koreksi selagi dia tidak turun daripada level 185 sama 1282 cenderung aman ya, asal MA10-nya lagi menuju ke atas. Kalau ada koreksi dia mungkin bisa ke arah untuk menutup gapnya. Kalau dia tidak mampu menutup gapnya berarti fix dia mau ke arah 220 teman-teman ya. Foreign bagaimana? 2 hari ini ya keluar dan foreign cenderung dia melakukan penjualan. Tetapi bandar lokal cenderung dia mau maaf harga ya, mudah-mudahan bisa sampai ke 221 ya teman-teman untuk SMA ini. Tetap harus hati-hati teman-teman walaupun kondisi seperti ini. Dan bagi teman-teman yang di bawah ikutin aja MA10-nya, MA10 masih berada di bawah candle cenderung masih aman teman-teman, dan MA200 juga lagi menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Oke teman-teman, untuk SMA lagi keren ya, lagi diambil sama bandar lokalnya. Belum bandar lokal belum terlalu banyak jualan teman-teman ya. Nanti kalau sudah jualan signifikan mungkin kita harus waspada ya. Oke teman-teman, untuk SMA hati-hati area penurunan di angka 185 sama 183. Tetapi karena MA10 lagi menuju ke atas artinya mau uptrend teman-teman. Mudah-mudahan sih kalau ada pun dia koreksi dikit mungkin si kepala merah, nah itu akan menunjukkan kenaikan ya teman-teman ya. Kalau udah si kepala kembar hati-hati akan menandai penurunan yang agak dalam dikit, biasanya seperti itu. Oke teman-teman, SCMA seperti itu. Yang kedua ada MTEK ya. Kita lihat MTEK. MTEK juga lagi bagus. MA10G menuju ke atas, hati-hati sini dia sudah meninggalkan jejak penurunan lagi, tapi biarkan aja selama MA10 masih menuju ke atas. Dan yang ini bandar lokal juga sama, akumulasi lagi, ada CMG, ada ZP, ada KZ. Cuman CIU nggak ada ya. Kalau di SMA kan ada CIU, sini MG sama ZP. ZP sama KZ tetap teman-teman akumulasi, BQ sama LS juga bagus teman-teman ya. Tapi yang paling banyak itu si MG, ZP sama KZ. Hati-hati si MG suka jualan lumayan teman-teman ya. Hari ini beli besok jualan, tapi di sini didukung sama bandar foreign juga cenderung akumulasi lagi. Kalau di MTEK bandar foreignnya cenderung akumulasi teman-teman ya, beda dengan di SCMA ya. SCMA cenderung dia setelah dia melakukan penurunan tajam gitu kan untuk penjualannya, ternyata kalau di MTEK ini ada pembelian lagi, tapi pembeliannya lebih besar daripada penjualannya. Walaupun per hari kemarin dia ngejual 702 juta ya, tetapi secara akumulasi mereka masih banyak teman-teman untuk bandar foreign ya. Di sini YU sudah ngambil 2000 lot ya, tapi di sini ZP luar biasa ngambil 2,8 miliar walaupun si KZ jualan ya. Di sini yang paling keren itu bandar lokalnya teman-teman. Bandar lokalnya cenderung akumulasi sejak tanggal yang besar ya untuk pemaaf harga itu tanggal 4 Februari. Tapi kalau ditelusuri dia itu sudah ngambil dari sejak tanggal 29 November teman-teman. Ada penjualan besar ya, sama-sama mengejual, tapi semenjak itu malahan dia terus-terus naikin lagi. Mudah-mudahan bisa tembus ke angka 624
ataupun ke angka 617. Hati-hati area penurunan di angka 571. Tapi kalau tidak tembus cenderung aman teman-teman di 569 ya, karena dia akan menutup gap lagi. Sama besok juga kalau dia melakukan si kepala merah, hati-hati ada penurunan agak dalam dikit, mudah-mudahan tidak tembus di 571 ataupun tidak tembus dari 550 ya. Tapi kalau ada si kepala merah biasanya ada langsung kenaikan lagi. Model sini kan si kepala kembar ada penurunan yang lumayan, tapi selagi MA10 lagi menuju ke atas masih cenderung aman dan akan melanjutkan kenaikan ke harga 615. Mudah-mudahan break 625 kita akan cari target selanjutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk MTEK seperti itu ya. Jadi masih ada akumulasi dan cenderung dia memaaf harga. Lanjut ada Arna. Kita lihat Arna. Arna 2 garis penurunannya sudah dilewati, kita hapus. Ya, kita hapus, berarti target penurunannya tercapai. Sekarang dalam posisi masih downtrend, teman-teman. Hati-hati. Walaupun besok kemarin ada kata tadi kenaikan dikit ya di angka 596-nya, tetapi secara MA dia masih downtrend. Mudah-mudahan di sideways-kan. Ya, kemarin sempat ada pengangkatan dikit ya. Cuma tidak mau nembus ya 647 secara body ya. Target kenaikan ada di angka 709, biar dia melewati ini dulu teman-teman. Kalau sudah melewati ini dulu berarti dia cenderung akan up. Tapi kalau dia masih turun juga dari area sini berarti masih akan melanjutkan penurunannya. Mungkin kenaikannya hanya sementara teman-teman ya. Oke, itu target yang akan saya targetkan ke arah situ. Nah, sekarang lagi posisinya MA10-nya masih menuju ke bawah, tetapi sudah 2 hari ini bandar foreign akumulasi. Nah, ini pertanda baik teman-teman. Kita cek domestik dulu deh. Domestik ada kemarin ya tanggal 6 diakumulasi domestiknya. Masih DR, AZ, YP yang nguasain ya untuk pemasukannya, dan ada sedikit bandar mengeluarkan barang teman-teman ya, sedikit, tapi dibandingkan pengambilan dia lebih banyak pengambilannya. Untuk foreign kita lihat 2 hari ini juga ngambil ya, 06-nya ada CAK, ada CCC, tapi belum signifikan pengambilannya dibanding dengan pembuangannya, lebih besar pembuangannya. Jadi tetap harus hati-hati, kemungkinan turunnya masih ada. Apakah saya punya penurunan lagi? Kita cek ke bawah, ada di sini teman-teman nih. Ini kayaknya bagus teman, di sini bagus banget di sini nih. Wah, di sini bagus teman-teman nih. Area penurunan sini bagus banget. Mari kita akan cek untuk Arna ini. Coba cek Arna di sini ya. Arna, kita cek Arna. Oh, Arna dijual mahal, masih mahal teman-teman ya. Mungkin bisa turun ke level 534, baru situ di harga wajarnya untuk 10 tahunan teman-teman ya. Masih ada. Jadi kalau dia jebol area 563 berarti udah support dianya kejebol dan dia cenderung turun. Berarti sini hanya support aja teman-teman ya. Jadi sini hanya support aja. Nah, saya tidak akan menunjukkan untuk support itu sebagai tanda-tanda penurunan, tapi saya cek di sini tahun 2000 berapa nih, tahun 2020 ya, saya akan tarik ke tahun 2020. Nah, kalau teman-teman yang suka support, ini sudah dikit lagi mencapai supportnya teman-teman. Kalau saya kan hanya mengandalkan untuk daerah penurunan adalah wajib diturunkan atau wajib dijemput, karena itu adalah PR ya, model gap ataupun si ekor merah ataupun si ekor hijau, itu adalah PR gap yang harus diselesaikan. Nah, ini yang sangat jelas banget ya, target penurunannya. Nah, ternyata saya punya di angka si ekor merah 508 teman-teman, itu ada penurunan berikutnya. Terus di sini cenderung aman, ada si ekor hijau di angka 494 teman-teman ya. Kita cari dulu ke bawahnya biar tuntas teman-teman ya. Nah, ini di angka berapa nih? Di angka 407 ada area penurunan sama gap sini dikit di angka 398. Ini apa ini? Set. Nah, teman-teman, ini juga area untuk penurunan di angka 368. Jadi saya sudah punya planning ke belakangnya, apabila turun seperti itu, maka saya akan mempersiapkan rencananya ya apabila dia turun sampai ke level tersebut teman-teman ya. Oke, kita kembali ke depan lagi, tunggu sebentar. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk si Arna ini kita cek penurunannya sudah berapa persen? 28%. Oh, kemarin di sini udah dipantulkan di 23% teman-teman ya. Kenaikan sementaranya hanya sedikit aja, berapa persen kenaikan sementaranya? 7%-an teman-teman ya. Ke sini kita cek untuk area 20%-nya ke arah mana ya. Dari kenaikan setelah ini
di arah sini teman-teman nih, di arah 509 ya. Untuk 20%-nya kita tulis di sini 20% ya. Mudah-mudahan ada pantulan dari sini teman-teman. Udah kita tandain aja di sini 20% aja gitu ya. Oke teman-teman ya, sekaligus 20%-nya sekaligus dia ada PR yang harus dikerjakan di sini ya. Ini dalam posisi dia downtrend, maka tetap harus hati-hati ketika downtrend seperti ini ya. Tapi kabar baiknya ternyata lagi diakumulasi juga sama bandar porennya teman-teman ya. Walaupun hanya sedikit, tapi itu merupakan ada kemajuan lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Arna seperti itu ya. Lanjut ke emiten berikutnya, ada Power ya. Power Cikarang. Wes ada tekanan ada hijau ke atas, arah ke atas, cuma di sini bukan target saya. Di sini juga bukan target saya. Cenderung saya di sini ya teman-teman, targetnya nih, target ya. Ini hijau ya. Oh, bukan teman-teman ya. Cenderung saya tidak punya target teman-teman. Untuk si Power belum punya target saya ya. Jadi ikutin aja teman-teman, nanti si EMA 10-nya kan lagi sedikit menuju ke bawah. Di sini saya tidak punya tahanan kecuali di angka 731. Di sini cenderung bagus ya. Hanya mendapatkan gap. Mungkin ini adalah gap teman-teman ya. Mungkin ini adalah gap. Nah, ini juga tidak ada, hampir tidak ada, hampir rapih teman-teman. Si bandarnya memberikan tidak ada tanda-tanda kenaikan di sini teman-teman, hanya area gap aja di sini nih. Ini mungkin ke si kepala hijau ya, kepala hijau jarang-jarang ya. Tapi kalau untuk gapnya mungkin bisa ke arah sini teman. Ini kan gap nih, dia di open di naik sampai 7822 ya. Tapi langsung turunin, masalah itu turun gitu ya. Nah, mungkin di sini adalah area untuk ininya gapnya aja teman-teman ya. Kita ambil untuk gapnya aja antara harga 719 720 itu langsung diturunkan kan, tanpa melewati sekitar angka 711 nya ya. Ada sekitar berapa poin, sekitar 10 poin langsung diturunin, dan dia membentuk si kepala kembar dan sampai terakhir juga masih kepala kembar. Kita akan tunggu konfirmasi karena MA10 lagi menuju ke depan, artinya lagi menuju sideway ya, mudah-mudahan di sideway kan. Kita lihat Power. Ini bagus warna itunya si Power ini tidak menunjukkan arah kenaikan yang sedikit-sedikitnya teman-teman ya. Kadang-kadang itu menjadi target untuk target kenaikan sementara ya, kalau dia tidak menunjukkan ya. Cenderung dia memang dijual di harga rentan 780 sampai rentan dia di angka 611 teman-teman ya. Sudah dua kali dia ke 611 nya, cenderung aman. 655 640 sama 614. Ini masih ada tanda-tanda penurunannya ya. Kalau untuk dari MA nya masih menuju datar. Kalau dia memang besok di 670 up teman-teman sampai menuju MA 200 fix dia, kita akan cari lagi kondisi daripada si bandar lokal dan porennya. Kalau untuk bandar lokal dan poren cenderung ngambil teman-teman ya. Perhatikan bandar poren dan poren sama bandar lokalnya ngambil, cuman di sini si bandar poren penjualannya sedikit ya di arah sini nih. Cuman si bandar lokal cenderung terus melakukan penjualan agak banyak juga gitu ya. Lebih awal dia melakukan penjualannya dibanding dengan porennya. Ternyata si poren sekarang itu sama-sama menjual sedikit-sedikit, cenderung seperti yang ditahan teman-teman ya. Cenderung kalau dimakan tidak mau ditahikan, cenderung tahu saya diganjal ya teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk tanggal 7-nya dulu teman-teman, untuk kenaikan sementaranya, kenaikannya di bandar lokal dan poren cenderung dia nahan ya. Bandar lokal dan poren cenderung nahan. Ada CC, POYPN, IGR, EP sama HP, tapi yang ambil ada DHOD sama PD ya. Nah, mudah-mudahan terus ditahan teman-teman di area 660-nya ya. 660 tidak kejebol. Terus MA 10-nya lagi menuju ke atas, kemungkinan di up-nya ada. Yang penting harus melewati area sini teman-teman. Karena di sini saya tidak melihat area kenaikan, maka saya akan biarkan aja teman-teman. Mungkin langsung ke area 719 untuk melakukan penutupan gap di sini ya. Tapi target saya itu ada di angka 731 teman-teman. Ini adalah target saya teman-teman ya. Ini target saya di Power ini ya. Target. Tapi ini dalam posisi dia masih dalam posisi, kalau dari keseluruhan masih sideway panjang teman-teman, sideway panjang dan lebar ya teman-teman ya. Jadi artinya dia dalam posisi nggak kemana-mana ya selama beberapa tahun ini. Ceknya dari mana nih? Dari sini teman-teman ya. Nah, di sini. Cenderung dia tidak mau break dia dari angka 796 ya, cenderung tidak mau break, dan dia cenderung ditahan juga di angka 591. Berarti targetnya 607 itu adalah target untuk penurunannya teman-teman. Karena cenderung ketika dia menyentuh harga itu dia langsung mantul walaupun tidak terlalu tinggi kemarin waktu tahun 2024, tidak terlalu tinggi ketika tahun 2023, tapi ada kenaikan teman-teman. Itu biasanya di bulan
Ini Oktober, ini September. Antara bulan September, Oktober, November lah teman-teman. Dari Agustus sudah mulai, dan sudah mulai bulan Juli itu mulai di bawah teman-teman ini ya. Januari mulai di bawah, ini sama Juni juga masih di bawah teman-teman. Bisa sampai Juni itu penurunannya teman-teman ya. Tapi harus kita juga tidak bisa memastikan itu teman-teman. Ini hanya kecenderungan berdasarkan sejarah aja. Lebih baik teman-teman kalau mau nunggu, karena MA200 juga lagi bukan menuju ke atas, lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Cuma MA200 juga masih menuju istilahnya lurus, tapi si MA20 lagi menuju ke bawah. Nah itu biasanya tanda-tanda penurunan ya. Adapun si bandar lokal sudah mulai ngambil, tetapi 2 hari ini dia 3 hari ini melakukan pembuangan. Kita cek dari tanggal 30 Januari. Nah, untuk domestiknya ada OD, XA, YPS, walaupun cenderung ini broker bagus juga yang ngambil. Cuma kalau melihat dari 3 penurunannya ini, kemungkinan ke bawahnya ada teman-teman. Waktu dia naikin juga dalam posisi dia jualan, cenderung seperti yang ditahan teman-teman ya. Oke teman-teman, udah kabarnya sih udah bagus teman-teman. Si powernya kabarnya udah bagus teman-teman di sini nih. Udah bagus bang, menuju ke atas. Ternyata kan ada akumulasi dari sini udah mulai bagus, ternyata dihajar lagi 3 hari turun teman-teman ya. Mungkin mudahan sih dia tidak lepas daripada harga 660 nya ya. Kalau 660 cenderung ditahan di situ, cenderung bagus teman. Kita lihatin aja MA10 menuju ke atas, dan kita akan lihat juga dibelokkan apa enggak si MA200 nya. Kalau untuk pemungutan sih masih si bandar lokal juga masih ada di dalam. Smart money sudah mulai masuk lagi, perhatikan. Smart money tidak jualan ya, cenderung masuk, artinya smart money sudah ngumpulin barang lagi. Di sini kebanyakan smart money-nya keok teman-teman ya. Di sini ngumpulin di area sini. Sini jualan, ternyata jualan di bawah, artinya keok teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai ngumpulin lagi nih, mudah-mudahan yang ini berhasil ya untuk pengumpulan yang selanjutnya. Yang sekarang ini berhasil smart money-nya. Karena smart money itu emang dari golongan daripada retail teman-teman yang mempunyai modal besar, biasanya atas nama institusi teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk power segitu ya, cenderung tahan dulu teman-teman ya. Tunggu konfirmasinya aja MA10 di bawah kanan, dan tunggu dorongan daripada bandar lokal dan powernya cenderung masuk lagi. Oke teman-teman, untuk power seperti itu. Lanjut ada ZINC. Kok situ salah ZINC. Kupas Prima Qual. Kita lihat ZINC. Ini FCA ya teman-teman ya, FCA ya. Kita cek FCA-nya karena apa teman-teman ya, kita harus tahu dulu. Kalau kategori nomor 1 sih, kategori 1 masih aman ya FCA itu. Kalau kategori udah ditambahin yang lain 1 sama 5 itu sudah agak sulit, karena dia harus menuntaskan sesuatu halnya. Contohnya 5 itu harus menuntaskan, dia harus berpendapatan, dan minimal equities-nya harus positif ya. Mana teman-teman? Nah ini kita cek ZINC kategori nomor 1 aja teman-teman, cenderung aman lah nomor 1 ya teman-teman ya. Kita catat dulu sini FCA kategori 1, FCA kategori 1. Nah ini posisinya si bandar lokal masih jualan teman-teman ya, bandar lokal masih jualan. Kemarin sempat ada pengambilan, kemarin juga ada pengambilan cenderung, tapi ini ditransaksikan. Biasanya kalau emiten yang FCA tadi ditransaksikan itu baik teman-teman ya, dia berusaha untuk melepaskan diri daripada FCA. Tetapi karena ini sudah lama di FCA kan, berarti dia cenderung mau bermain di FCA sini teman-teman ya. Nanti tunggu aja daripada bandar lokalnya bisa akumulasi lagi. Kalau sudah akumulasinya sudah mulai continue teman-teman, kemungkinan akan naik ya. Maka teman-teman silahkan aja gitu ya. Ini juga sudah mulai ada dorongan daripada bawahnya. Tapi per hari ini kita cek tanggal 7 ya, tanggal 6 tanggal 7 deh. OMG sekarang yang nguasain FCA teman-teman rata-rata si MG ya. MG kemarin masuk sekarang keluar, tapi di sini ada SF yang masuk 2000 teman-teman kita yang masuk ya. Kalau kita gabungkan dari tanggal 6 MG masih ada teman-teman, MG masih ada 18 juta ngambil 10.000 lot. Tapi di sini disinyalir bukan bandarnya bukan si MG teman-teman, bisa si DR ataupun si NI. Karena si NI rata-rata ngambil di FCA teman-teman ya. Rata-rata NI itu ngambil di FCA. Oke teman-teman, jadi sementara zinc ini dalam posisi pembuangan dulu daripada bandar lokalnya. Bandar foreign cenderung kemarin ngabisin barang, sekarang sudah lurus. Kemarin terakhir ngabuang barang cuma 1,8 ribu aja, artinya dikit ya, dikit banget, paling berapa lot gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini kita tunggu dulu konfirmasi daripada bandar lokalnya akumulasi lagi. Kita cek deh dari tanggal berapa nih? 29 November sampai 9 Oktober. 29 November 29 November sampai 9 Oktober ya. 29 November sampai 9 Desember. Kok jadi mundur? 9, mana 9? Nah, 9 kan bener kan? Nah, di sini teman-teman. Kita lihat bandarnya siapa? MG ternyata bandar sama si AO sama si CP. Broker besar semua teman-teman. Jadi MG, AO sama CP adalah bandarnya. Adapun mungkin nanti kalau pembuangan sedikit ya berarti bagian daripada bandar, karena mereka itu tidak bisa bergerak sendiri teman-teman ya. Walaupun banyak akun tetap aja dia harus ada istilahnya lawannya teman-teman biar tidak dicurigai teman-teman. Oke teman-teman, untuk zinc ternyata di sini dipegang sama si MG, AO sama si CP sama GR ya. NI cenderung keluar ya, berarti di sini yang paling besar itu di sini pengaruhnya adalah si MG, AO sama si CP. Tapi NI kadang-kadang dia suka ngambil juga teman-teman ya, ngambil harga FCA nih, karena jago juga nih si NI jualannya nih. Oke teman-teman, Smart Money juga sudah mulai masuk lagi ya, udah bagus kemarin jualan sukses dia teman-teman ya. Dia jualan sukses teman-teman di sini nih. Dia jual jadi ngumpulin di harga sini teman-teman nih 212. Nah, kita tunggu Smart Money aja. Kalau Smart Money sudah mulai ngumpul panjang lagi dan banyak, cenderung dia mungkin ke arah sini lah. Ya, bisa agak tinggi hijau dikit mungkin dia ada kenaikan ya. Tapi kecenderungan si bandar si Smart Money itu ngambilnya di bawah teman-teman. Berarti dia harus menuju ke angka 15 dulu untuk ada pengambilan ya, karena si MA10 juga lagi menuju ke bawah. Oke, teman-teman, untuk zinc ini dikuasain sama MG, AO sama CP ya. Dan Smart Money harus masuk. Kalau Smart Money sudah masuk, ada lawannya cenderung ini bisa di up teman-teman. Oke, untuk zinc seperti itu. WMUU kita cek WMUU ya. Ini karena WMUU itu tokohnya bermasalah teman-teman. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Satu FCA itu 2, 1 dan 88 itu kalau nggak salah PKPU ya. Ya PKPU benar teman-teman. PKPU, jadi harus melunasi hutangnya dulu teman-teman ya. Pungutan sudah mulai bagus teman-teman, si WMUU ini sudah mulai bagus, ada pungutannya, adanya istilah gini, ada cenderung untuk mengambil lah teman-teman, cuma belum signifikan. Kita abaikan poren dulu. Ini yang penting si WMUU itu diambil dulu sama si bandarnya. Kalau bandarnya sudah ngambil mungkin akan cenderung ada kabar baiknya ya. Kita cek dari tanggal berapa ini? 21 Januari ya. 21 Januari. Mana nih? Sampai bulan Februari. Tanggal 7. Ada PS, ada BR, ada PG, ada KK teman-teman, cenderung broker bagus juga yang ngambilnya teman-teman, terutama ada si PS ya. Ya BG sudah masuk teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan 3 hari ini ada pengambilannya di bandar lokal ya. Kita cek untuk 3 harinya. Tanggal 5 ada PS, CP, teman spesialis bawahan di CP ya. Oke teman-teman, si WMUU lagi posisi dia diambil target cuma 52 untuk berhenti di FCA kan ya, harus nunggu 3 bulan. Targetnya hanya 50-51 aja selama 3 bulan. Kalau sekarang posisinya lagi lumayan ada pengambilan daripada bandarnya. Mudah-mudahan bandar lokal ini cepat mengambil keputusan untuk di-mark up lagi harganya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan, karena sekarang si WMUU ini yang jadi khawatir itu ini nomor 8-nya teman-teman ya. Ini yang jadi khawatir nomor 8. Karena nomor 8 ini harus menyelesaikan perkara hutang dulu. Kalau hutangnya istilahnya sudah selesai, apakah mau dibayar dengan cara apapun gitu, yang penting terselesaikan, ada tulis menulisnya, terus ada informasi ke bursa, dinyatakan ini lepas dari PKPU, mungkin akan cenderung membaik teman-teman, walaupun istilahnya penundaan hutang gitu kan. Cuma kalau dilunasi akan lebih bagus lagi. Cuman kalau lihat dari LK-nya ya lumayan agak terpuruk juga perusahaannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk WMUU seperti itu ya, cenderung teman-teman harus bersabar aja karena ini kondisinya berdasarkan dari hutang teman-teman yang di PKPU kan. Harusnya dibikin aja hutang jangka panjang, itu perjanjian gitu kan, dicicil kayak apa kayak gitu ya. Dan satu lagi, ini bukan hanya karena soal LK-nya atau laporan keuangan yang kurang baik, tetapi dari ketokohannya juga kurang baik. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk WMUU ya. Nanti mungkin selanjutnya akan kita bahas lagi emiten teman-teman selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.